Oke, selamat pagi, selamat hari Senin. Ini hari Senin ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kakaknya yang ini, kakak Yeni Leni. Leni Yeni apa Yeni Leni ya? Kakak, jadi dia cerita kan, dia pernah ke satu toko, terus si pihak seller itu bilang kalau asatron itu dia gak pegang asatron karena apa ya tadi pertanyaannya? Karena akinya cepet trouble ya, 3 bulan 3 bulan pakai terus nggak bisa masuk cas lagi. Oke, di sini saya akan beri penjelasannya kepada kakaknya, dan mungkin untuk kalian semua semoga ini membantu kalian dalam memilih dan memahami portable itu bagaimana. Karena di sini kita akan membahas aki kering otomatis. Speaker yang menggunakan aki atau speaker yang bisa di-charge itu jenisnya adalah speaker aktif portable. Jadi sebenarnya bukan di asatronnya ya. Karena seperti ini ya, karena gini. Konsumen untuk si asatron ini bukan hanya 1-2 orang aja. Kalau memang si asatron ini sering trouble, kalau memang si asatron ini tidak benar-benar gagal produk. Kenapa banyak sekali orang yang sudah mengenal asatron, ya kan? Jadi kesimpulannya, kakaknya, kalian semua jangan hanya mendengarkan dari satu pihak, ya, karena untuk konsumen asatron sendiri sudah mendunia sebenarnya, dan untuk kualitasnya juga SNI, ya kan? Namanya juga elektronik, saya juga tidak mau meninggikan ataupun menyudutkan pihak manapun. Di sini saya akan bicara realitanya saja sesuai logika ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang aku nggak pegang asatron itu jelek, asatron itu trouble, asatron itu 3 bulan pemakaian aja udah rusak-rusak ya kan. Nah, oke. Itu menurut si A. Nah, terus kalau dari sisi pandangan lain untuk konsumen lain, itu banyak sekali orang yang senang dengan asatron ini. Apalagi untuk kualitasnya sudah melalui quality paste ya. Karena dia sudah masuk SNI di sini. Untuk asatron ini sudah SNI. Jadi otomatis kalau si produk sudah memiliki standar nasional Indonesia, itu pastinya sudah melalui quality paste. Jadi bukan kalau misalkan kita menyudutkan merek si A, itu berarti dia bukan seller yang baik guys ya. Karena untuk elektronik itu kita tidak bisa tahu kapan rusaknya, terus kendalanya di mana ya kan. Yang terpenting ketika kalian membeli barang elektronik, itu kalian harus tahu cara penggunaan aki kering yang baik dan benar. Nah, oke, saya akan bahas untuk cara penggunaannya ya. Jadi tetap stay di sini karena di sini saya akan memberi ulasan atau pengertian tentang cara penggunaan aki kering yang baik dan benar. Sebelum itu saya akan kasih pengertian dulu. Jadi untuk jenis portable itu ada 2 jalur ya. Jadi ada speaker portable yang jenis on off-nya memiliki satu skakel on off seperti ini. Jadi ini skakel on off antara listrik dengan baterai jadi satu ya. Skakel powernya jadi satu. Ada juga speaker portable yang sudah menggunakan skakel on off 2 jalur. Jadi dia dipisah antara baterai 12 voltnya, baterai keringnya dengan penggunaan AC-nya dipisah. Nah, kalau kalian tanya, terus bagus mana? Kita pilih kalau untuk jangka panjang, kalau untuk kualitasnya sendiri bagus mana? Oke. Sudah pasti untuk memudahkan kalian untuk menjaga aki keringnya, sudah pasti untuk kualitasnya bagus yang menggunakan 2 skakel on off. Karena kenapa? Karena untuk di sini
Di skakel on off yang 2 jalur ini, dia penggunaan antara baterai kering dengan penggunaan listriknya sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa mengatur ya. Jadi misalkan kalian mau menggunakan baterai keringnya, kalian arahkan di baterai 12 volt seperti ini. Dia akan nyala tanpa menggunakan listrik. Ini sudah nyala ya, tanpa menggunakan listrik. Tapi ketika kalian diarahkan ke AC, ini tidak akan nyala kecuali kalau kalian menyambungkan listrik. Nah, ini ketika kalian menyambungkan listrik, ini tidak akan mengganggu aki yang ada di dalam speaker portable kalian. Nah, kalau kalian posisinya begini, ini akan jalurnya tetap jadi satu, karena di sini dia tetap menggunakan baterai 12 volt. Otomatis ketika kalian menyambungkan ini ke speaker aktif kalian, ke power kalian, ini disambungkan ke listrik, jalurnya akan tetap masuk di aki. Oke. Nah, untuk si Asatron sendiri, untuk mungkin kakaknya yang sudah punya Asatron, karena Asatron tidak semua tipe menggunakan skakel 2 jalur ya, on off 2 jalur. Rata-rata, tidak semuanya, cuman rata-rata untuk Asatron memang masih menggunakan satu skakel on off. Tapi bukan hanya Asatron aja, banyak sekali brand yang mungkin harganya jauh di atasnya Asatron, skakel on off-nya juga menggunakan satu jalur. Nah, terus bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Kalau memang speaker aktifnya sudah memiliki hanya satu jalur aja. Oke, di sini saya akan kasih penjelasan cara pemakaiannya yang baik. Seperti ini. Yang pertama-tama, kalian harus benar-benar, misalkan kalau speakernya mau dipakai, kalian harus benar-benar cas full dulu. Jadi di charge sampai benar-benar maksimal baru kalian pakai. Nah, terus kalau misalkan urgent maaf guys, agak sesek. Kalau misalkan urgent tapi kalian masih mau menggunakan speaker ini, ternyata baterainya lowbat, untuk sewaktu-waktu gak apa-apa kalian masukkan ke listrik. Cuman usahakan jangan setiap hari seperti itu ya. Usahakan jangan every time seperti itu. Jadi misalkan kalau memang kan urgent nih, baterainya lowbat ya kan, terus kalian sambungkan ke listrik, otomatis karena mau gak mau kan kalian tetap mau menggunakan speaker kalian. Kalian bisa sambungan ke listrik, tapi kalian harus melihat indikator lampunya ini guys, kan di semua merek ada indikatornya ya. Kalau indikatornya sudah berubah warna ke posisi full, itu kalian lebih bagus dicabut lagi, karena itu akinya sudah terisi penuh. Jadi ketika ininya sudah dalam posisi full, lampunya berubah warna ke posisi full, soket listriknya kalian angkat, terus gunakan lagi, tidak apa-apa. Jangan terus penuh tapi kalian terus sambung ke listrik ya kan. Logikanya gini, kita pakai HP aja, kita charge HP aja, kalau kelamaan ya kan pastinya panas, baterainya akan mengembang. Otomatis kalau sudah mengembang dia akan selak, error. Nah, sama seperti itu. Jadi bagaimana cara menjaganya? Ya ketika indikatornya sudah full, sudah menandakan baterainya sudah penuh, diangkat aja jalur ke listriknya, kalian bisa gunakan lagi menggunakan baterainya. Oke. Setelah digunakan, pastikan ininya tidak sampai benar-benar lowbat ya. Jadi semua itu tergantung kita, cara merawatnya seperti apa, cara menjaganya seperti apa ya. Manusia aja bisa sakit, apalagi elektro guys. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan aki keringnya. Jadi sekali lagi, bukan karena Asatronnya. Semua merek punya karakter, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ketika kalian menggunakan elektro, itu tergantung kalian. Kalian mau menjaga dengan benar, kalian mau menggunakannya dengan benar dan baik apa enggak? Apa terus kalian kontrolnya full thread, ininya terus nyambung listrik, nah itu pastinya sewak. Kesimpulannya ya tergantung diri kita sendiri sih ya. Oke, jadi mungkin cukup di sini aja ya sekilas penjelasannya karena di sini kalau saya bahas semuanya, karena di sini banyak banget merek-merek
portable ya. Jadi pesan saya, siapapun itu jangan menyudutkan satu merek, jangan menyudutkan brand. Karena semua brand sebenarnya punya kelemahan dan titik kelebihan masing-masing. Oke, terima kasih guys yang sudah komen. Terima kasih yang sudah subscribe juga, terima kasih. Dan untuk kesalahan di kata-kata atau kekurangan di videonya, saya pribadi minta maaf, Kru Rehat minta maaf. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe. Atau mungkin yang kalian yang mau tanya-tanya lagi, silahkan tanya, semoga ini membantu kalian. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin mau follow up sosial media kami, silahkan follow up di sini. Di sini ada Facebook, WA, IG, semuanya ada. Kalian bisa via call, chat, atau mungkin DM, terserah. Kita welcome untuk kalian semua. Jadi terima kasih, cukup di sini aja untuk hari ini. Thank you, bye-bye. Saya Yanti dari Royal Sound System dan CCTV Surabaya.